bahwasanya bekerja itu kan ibadah. Tapi tentunya bagaimana bahwasanya berkarya itu tidak harus dengan biaya mahal. Tapi berkarya itu adalah apa yang ada di dalam pikiran kita, tuangkan saja, kemudian nanti kita akan dapatkan produk terbaik yang bisa kita keluarkan, insya Allah itu. Jadi nggak boleh kita sebagai pengusaha, apalagi produsen, kita cukup merasa nyaman, cukup apa yang sudah kita produksi, pasti kita akan tergilas. Karena apa? Di jalan ini tidak ada tempat berhenti, ya, kecuali kita tetap harus berkarya dan berinovasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nama saya Supri Sugiarto. Kami dari perusahaan Agroprima Industri yang beralamat di Jalan Wates KM 12, tepatnya di Dusun Jambon RT 30, Argosari, Sedayu, Bantul. Susu kambing bubuk yang kami produksi ini kami bermula dari tahun 2004, Bapak Ibu sekalian. Kemudian tahun 2004 kita mulai peternakannya ada di Sahabat Ternak yang ada di lereng Merapi, tepatnya di Turi. Kemudian di sana tempat peternakan, kemudian diolah sampai akhirnya dari cair menjadi bubuk dikerjakan oleh ibu-ibu di sana. Kemudian setelah jadi bubuk kita bawa ke pabrik pengemasan yang ada di Agroprima Industri di Jambon ini. Kami melihat susu, kebanyakan susu untuk konsumsi itu adalah susu sapi. Nah, kenapa? Karena memang susu sapi bisa diproduksi oleh industri-industri besar. Nah, yang pertama. Yang keduanya, kami melihat peluang susu kambing itu adalah satu peluang yang belum banyak kompetitornya. Nah, satu. Yang kedua, susu kambing itu karena sifat alaminya, susu kambing itu bersifat alkalin atau basa. Beda dengan susu sapi. Susu sapi sifatnya asam, sehingga ada mungkin orang minum susu sapi alergi. Tapi dengan susu kambing, justru susu kambing itu lebih diketahui sebagai obat, ya, baik untuk omah kronis, osteoporosis, karena kandungan kalsiumnya yang sangat tinggi. Nah, dari situlah maka kita mencoba untuk mengawali susu kambing ini sebagai komoditas yang kita tekuni. Dulu kami pun mulai dari nol, ya, perjuangan kami mulai dulu awal pertama kali. Saya itu ada order susu kambing, waktu itu belum jadi bubuk, tapi masih dalam bentuk cair. Nah, karena memang belum banyak hasil produksi bahan baku. Waktu itu sejarah awalnya bahkan saya pernah mendapatkan order susu kambing cair itu 10 liter mau dibawa ke Solo. Pakai motor, ya, pakai motor waktu itu saya tahun 2004. Lah itu mau ngantar susu kambing ke Solo karena pakai tas kresek. Nah, itu sampai di Delanggu Kodarullah ada lubang di jalan, motornya kejeglong, tas kreseknya putus, sudah habis sudah. Saya pun tinggal diam, masya Allah. Akhirnya saya berpikir pulang. Kemudian setelah itu kami coba apa ya supaya nggak jatuh. Nah, susu kambing itu karena tidak bisa tahan lama kalau cair, hanya 3-4 jam, maka kita freezer dulu. Nah, karena dalam bentuk es, kita bawa pakai dus karton air mineral. Nah, apa yang terjadi? Bawa 10 di dalam karton air mineral itu kita bonceng di motor belakang. Alhamdulillah sampai Solo itu tinggal 3. Yang 7 kemana? Karena meleleh pada jatuh di jalan. Nah, kalau hal itu saya berhenti, mungkin hari itu juga saya tidak akan jadi pengusaha susu kambing gitu ya, masya Allah. Maka saya tetap fokus, bismillah. Akhirnya kita coba berpikir. Karena apa? Karena the power of kepepet tadi, kekuatan kepepet ini, kita jadi punya ide apa ini harus kita kerjakan. Akhirnya saya pakai styrofoam, aman. Nah, setelah styrofoam kita berkali-kali kirim aman. Nah, akhirnya saya berpikir kalau kita harus ngirim susu cair terus, tentunya tidak bisa banyak. Nah, akhirnya alhamdulillah semakin hari semakin banyak susu cair yang dihasilkan, maka kita ajari orang-orang ibu-ibu di sana untuk memasak dengan secara manual, ya, secara manual dari cair menjadi bubuk.
Ya alhamdulillah sampai hari ini sudah ada beberapa distributor yang sudah kita layani secara nasional maupun internasional, alhamdulillah. Kalau di peternakan, kenapa kami menggunakan manual? Karena kalau pakai mesin, mohon maaf, 100 liter, 200 liter, 300 liter digunakan satu mesin spray dryer, kita hanya butuh 2 pekerja. Sementara, mohon maaf, di daerah peternakan kami banyak ibu-ibu masyarakat yang perlu ditolong untuk mendapatkan maisha, untuk mendapatkan walaupun sedikit 20-30 ribu, tapi dia bisa memberikan untuk anak-anaknya sekolah, bisa untuk membeli beras. Ini yang kami pikirkan. Dan hasilnya, mohon maaf, walaupun kita secara tradisional seperti itu, terbukti kita sudah mendapatkan sertifikat HACCP, Keamanan Pangan Internasional. Yang ini, insya Allah saya belum pernah tahu, selain produk Agroprima susu kambing, sertifikat HACCP itu yang dimiliki oleh Agroprima dulu saja. Itu insya Allah. Di sini proses produksi memang saya katakan tadi, pertama dari peternakan, langsung kita ada peternakan dengan sahabat ternak di Turi, kemudian setelah diperah oleh bawa tadi, kemudian dibawa ke tempat produksi. Semuanya hanya dengan manual, artinya pakai wajan, kemudian dituang, aduk, tapi api kecil sampai 4 jam. Dia nanti akan menjadi gel. Nah, setelah itu matikan apinya, udah seperti halnya masak-masak instan yang lain itu. Nah, kemudian setelah itu baru nanti proses setelah jadi bubuk dibawa ke kami ke sini tempat pengemasan. Di sini nanti di open. Untuk apa? Pengopenan itu untuk mengurangi kadar air. Nah, setelah itu baru diberi pemanis madu, kemudian campuran-campuran herbal jika memang diperlukan herbalnya. Nah, nanti boleh kita lihat proses produksi pengemasannya, mulai dari packing sampai jadi insya Allah. Oke, sebenarnya memang kalau kita searching di Google, searching manfaat khasiat susu kambing itu sendiri, tadi saya katakan khususnya susu kambing itu sifatnya alkaline food, basah. Nah, karena dia bersifat basah, maka banyak sekali manfaat-manfaat yang didapatkan. Utamanya susu kambing itu untuk masalah mah kronis misalnya, kemudian untuk osteoporosis, kemudian untuk membersihkan di dalam paru, misalnya banyak lendir. Nah, apalagi maaf nih, semasa COVID ini sebenarnya karena banyak lendir, minum aja susu kambing, insya Allah dia akan membersihkan paru kita dan insya Allah imunitas kita akan meningkat dan tentunya Allah akan jauhkan kita dari COVID lah, insya Allah itu. 4 bulan terakhir ini dalam kondisi apa yang dikatakan wabah COVID ini ya Mbak Ayu, mungkin banyak sekali teman-teman industri, teman-teman produsen ataupun pengusaha yang lain yang merasa sangat berdampak. Kembali saya katakan bahwasanya sekali lagi bahwa kita bekerja itu lillah billah bi Rasulullah. Kembalikan aja pada Allah, kita pasrahkan, ya Allah, apapun yang terjadi itu adalah kehendaknya. Nah, dengan seperti itu kita melihatnya. Kalau saya akhirnya berpikir apa sih yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Nah, kemarin itu kita keluarkan satu produk yang namanya Cipti JSKJ. Ini untuk apa? Isinya JSKJ itu jahe, serai, kunir, dan kulit jeruk. Ini kita buat dalam bentuk celup, di mana herbal-herbal ini sebagai meningkatkan imunitas pada tubuh kita. Nah, alhamdulillah produk herbal ini, masya Allah, justru di masa COVID ini booming, ya, sampai stok itu kita selalu kehabisan. Dan alhamdulillah sampai hari ini masih saja order baik Kalimantan, Sumatera, bahkan kemarin sampai Papua. Nah, ini tetap saja ada orderan. Nah, sehingga apa? Saya katakan tipsnya adalah bagaimana sebenarnya kita melihat peluang itu pasti ada. Allah akan berikan. Kembali pada kita bagaimana minta pada Allah, apa nih yang harus saya perbuat. Produk-produk yang kami produksi memang kami komitmen insya Allah, karena kami tadi sekali lagi bahwa kami bekerja hanya lillah billah untuk mencari keridhaan Allah, maka selalu kami katakan produk yang kami buat itu harus hulu hilir halal, kita jamin kehalalannya. Kemudian yang kedua, insya Allah
Kayak seperti nasi, kemudian mie dan sebagainya, semua bumbu-bumbunya itu tidak ada MSG, sehingga bebas dari bahan pengawet, kemudian kimia yang akibatnya merusak tubuh kita sendiri. Nah, itu yang kita istiqomah untuk bagaimana membuat produk-produk yang sehat, sehingga kita berani mengangkat brand Hulu Hilir Halal tadi, insya Allah. Kami tadi bahwasanya kita punya semangat bahwasanya bekerja itu kan ibadah, tapi tentunya bagaimana bahwasanya berkarya itu tidak harus dengan biaya mahal, tapi berkarya itu adalah apa yang ada di dalam pikiran kita, tuangkan saja, kemudian nanti kita akan dapatkan produk terbaik yang bisa kita keluarkan, insya Allah itu. Jadi nggak boleh kita sebagai pengusaha, apalagi produsen, kita cukup merasa nyaman, cukup apa yang sudah kita produksi, pasti kita akan tergilas. Karena apa? Di jalan ini tidak ada tempat berhenti, ya, kecuali kita tetap harus berkarya dan berinovasi. Gitu. Insya Allah itu, dan silakan untuk kelengkapan dari produk-produk kami, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di web kami di halalmat.top. Nah, itu sekali lagi di halalmat.top. Nah, itu insya Allah di situ banyak sekali produk-produk yang Bapak Ibu bisa, mungkin akan jadi agen, mungkin akan jadi permintaan keagenan, silahkan. Atau bahkan Bapak Ibu ingin membuat merek sendiri, kami siap membantu untuk memproduksi daripada produk-produk yang Bapak Ibu inginkan, insya Allah. Terima kasih Punca Media. Mari berwirausaha dan ciptakan peluang usahamu sendiri. Insya Allah sukses selalu. Amin.